Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kura Fenomen channel Andromeda dan sebelum gue mulai video ini, gue mohon maaf atas settingan gue kayak gini dan kualitas video kalau pakai kualitas video belakang kali ini kalau yang gue tentang bicara-bicarain atau talk-talking someone talk-talking soal gue kita membicarakan sesuatu yang penting, settingan dari gua selalu berubah dan juga kurang enak dipandang kurang enak pandang kayak gini nih settingan kan macam pula begini nih bisa ini macam bagaimana pula nih bisa begini. Karena itu gua mohon maaf atas kualitas video tentang settingannya kayak gini. Mungkin ntar kedepannya akan jauh lebih baik tentunya gue dapat settingan baru yang mantap gitu kan daripada sebelumnya ya, karena enak juga kan dengerinnya. Jadi ini untuk kalian bisa yang nikmati video ini bisa bisa sambil ngapain, bisa sambil tiduran, bisa sambil belajar, bisa sambil sarapan, bisa sambil boker, mungkin kan bawa HP pakai headset gitu kan ya boker. Karena ini yang paling penting itu yang lebih penting itu penyimak dan daya tangkap ketika kalian mendengarkan suara gua. Karena banyak banget orang yang gue jelasin tapi nggak ngerti dan juga salah tangkapnya. Kadang ada yang sedikit lebih yang gue maksud, kadang ada yang kebalikannya, ada yang nggak ngerti sama sekali gitu kan. Gue nggak tahu. Karena itu gue mohon di setiap gue bikin Andromeda Talk itu segmen baru itu yang baru gue namain sendiri segmen Andromeda Talk. Kalian boleh sambil ngapain, kalian gak diwajibkan untuk ngeliat gue gitu, ngeliat videonya. Coba yang dibutuhin itu hanya suara dari gua dan penyimakan dari setiap kalimat gua ya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah tangkap, karena beberapa orang atau lebih banyak gitu kan salah banget tangkap gitu kalau gua ngomong kan gitu, nggak ngerti gitu kalau gua ngomong. Padahal gua ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia dan juga kalau menurut gua mudah dipahami gitu kan. Nah gua dari dulu tuh bahasanya begini lagi gitu kan. Mudah-mudahan kalian nggak salah tangkap dari video dari perkataan gua dan tidak ada yang disakiti. Jadi itu. Jadi ini akan jadi video singkat, nggak bakal gua paksain 28 menit ya. Karena video yang kata sistem itu gua sebenarnya mau video kemarin tuh sedangkan gua pengen ngebahas tentang sistem pendidikan doang, karena banyak banget yang pengen gue bahas dibantu gue. Itu literally tiga video dijadiin satu jadi segitu. Jadi gue pengen bikin gak gue satu, jadi gue bikin satu video aja. Jadi langsung aja kita mulai. Udah talk. Jadi Andromeda Talk, kalian ingin video ini bisa dimaknai dengan cara kalian bisa sambil ngapain aja. Yang penting itu adalah suaranya suara dari gua dan pahami setiap kata-kata gua. Kalau kalian pengen lihat guanya yang lihat aja videonya kan gampang. Jadi untuk kali ini kita bahas ini tentang yaitu pembantaian atau terorisme di Masjid New Zealand yang banyak disebar di sosial media dan WhatsApp dan sudah dikonfirmasi itu juga benar. Kenapa itu? Karena kalau dilihat dari videonya ada tim Seekers of the Truth itu dari tim Seekers of the Truth kata mereka itu dia kalau lihat dari videonya sangat betulan, tidak ada editing. Kalaupun dari sistem editing kami kurang gitu.
dari sistem editing tim Curse of the Truth sebenarnya analisnya sebenarnya kurang gitu, nggak begitu jago gitu. Jadi tapi kalau menurut ya dari tim Curse of the Truth beneran gitu. Kalau dari sisi editingnya enggak, kalau dari sisi apa namanya tuh aura, dari sisi gimana ya, aura gitu kan, dari menurut tim Curse of the Truth, dari aura, ekspresi, penembak gimana apanya yang dari sono, yang di dunia, yang di lokasinya situ di studio itu tuh real, asli, tidak rekayasa. Jadi gue pikir pertama kan pas lihat video itu, wah ini ngeprank kan, bawa senjata santai, biasanya ngeprank ke masjid bawa senjata, masuk masjid bawa senjata, dan dia ketika dia menembakkan boom, dor banyak banget suara tembakan yang keluar dari senjata dari teroris itu, dan ya suara pelurunya pas gue dengar itu nyata. Namun gue masih tidak percaya bahwa itu nyata. Gue pikir masih ini prank, nggak mungkin ini nyata kan, nggak mungkin nyata, orang di videoin kayak gitu, lagi orang melakukan terorisme di live gitu kan, ibaratnya itu di live gitu kan. Kalau dia di upload sosial media sama admin nasi udah diurus cepat gitu kan, terus diurus cepat. Gue sampai itu nih gimana kan, gue nonton videonya ternyata bukan nyata gitu. Gue udah tahu dari suara tembakannya itu, dan juga dia ketika pelurunya mengenai seseorang atau mengenai something benda gitu kan, kalau gue lihat dari dan dengar dari itunya tuh nyata. Tapi gue masih nggak terima gitu, gitu kan. Belum menerima, tapi ya nyata. Dan itu udah dua faktor dari Curse of the Truth yang dianulir video itu benar nyata. Dan video, dan satu lagi sehari beberapa hari gitu kan, sebelum video itu beredar. Gue nggak tahu itu terjadinya kapan tapi sehari sebelum video itu banyak beredar, ada tim yang mendengar suara, mungkin ini ini mungkin ada masuk atau enggak ya, dari tim sekolah itu belum ada konfirmasi karena masih membingungkan, dan mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Jadi gue kasih tau aja di sini. Jadi mungkin nanti di next kejadian mungkin bisa dimasukin bisa menjadi salah satu penunjuk kenapa itu bisa terjadi di kejadian berikutnya, apakah ada apa gitu kan, atau bisa itu tuh bisa jadi pertanda atau apa dari kejadian karena sehari sebelum itu kami mendengar sesuatu yang aneh di langit, sesuatu dan juga suara yang aneh dari salah satu tim yang mendengar, dan juga merembet ke yang lain gitu. Salah satu tim yang mendengar dan melihat sesuatu di langit, suatu kebesaran. Kalau gue bilang sih kayak di kejadian untuk masa depan tuh nggak ada yang tahu gitu kan, nggak ada yang tahu. Bahkan tim dari Curse of the Truth aja tuh nggak percaya peramal, serius nggak percaya peramal dan ramalan seperti yang mereka jelaskan, dan juga pernah gue bikin videonya kan. Jadi ramalan itu hanya prediksi seperti aja kalian itu prediksi ramalan cuaca gitu kan, ramalan cuaca, tahu-tahu di ramalannya hujan tapi belum tentu kan gitu, pas di hari itunya hujan gitu, padahal di prediksi hari ini hujan gitu kan, hujan lebat gitu, padahal hari ini nyatanya enggak gitu kayak gitu. Sama aja kayak main like novel, udah di spoiler kalau kalian ini bakalannya jatuhnya ke bad ending, tapi aku misalkan udah misalnya gitu, tapi kan diprediksi kalau dia milih ini jurus A terus kan jadinya bad ending. Kalau kita milihnya ke A, ke B, ke C, ke D, ke Z, habis itu ke A lagi, bisa jadi kita dapatnya dapat NTR, atau bisa dapat jadi good ending, dapat jadi harem, kan bisa kayak gitu, sama aja kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan tim Curse of the Truth tidak percaya dengan ramal ya.
dan juga itu juga bisa salah satu tips dari salah satu tips dari gua dan dari tim Skaf Datut untuk kalian, dan juga jadi jangan terlalu percaya sama juga, karena itu semuanya masa depan nggak ada yang tahu, udah masih abu-abu, masih ibaratnya masih kayak awan, nggak bisa diinjek gitu kan, masih diinjek masih nyeblos gitu kan, kayak gitu. Jadi itu masih bisa jeruk koperan drama bakal tahun ini bakalan uang bakalan jelek gitu. Tapi ya kalau nggak jelek kan berusaha semangat, pasti jadi nggak kurang gitu. Kalau kalian udah diramalkan keuangannya bagus tapi kalian diem aja tanpa melakukan sesuatu yang baru atau meneruskan sesuatu yang sudah bagus didemin, ya udah pasti jelek gitu, udah malah jadi buruk gitu keuangannya gitu. Jadi itu juga salah satu. Jadi itu yang tadi gue jelaskan ribet-ribet yang mungkin kalian nggak ngerti, yang tadi kayak mungkin juga ada sesuatu juga di langit, mungkin ada sesuatu juga di langit, ya gue nggak tahu gimana apa dan gimana gitu, nggak tahu. Mungkin ada keadaan alam sekarang mungkin sedang tidak baik, mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin itu bisa kenapa gue sebut pertama, mungkin para ilmuwan atau mungkin orang-orang yang bertanggung jawab bisa melakukan penelitian seperti apa gitu, penelitian seperti di langit atau di bumi, peneliti itu bisa bantu apakah benar atau masih normal aja. Coba kalian ada yang bisa normal, tapi coba kalian itu lebih teliti lagi, coba ya benar. Kalau misalnya ada teliti berarti ya wes itu kan, ya wes nggak apa-apa gitu. Jangan juga buat pelajaran untuk tim gitu, jadinya gimana ya. Dan ya jadi untuk teroris dari penembakan pembantaian di Masjid New Zealand, ini pesan untuk yang terorisnya ya, kita pesan dulu, dan juga ada pesan dari untuk terorisnya dan juga untuk bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk umat Islam gitu kan. Untuk kadang pesan untuk tim teroris, sebanyak apapun kalian atau ya kelompok kalian membantai umat kami atau membantai saudara-saudara kami, itu tidak akan bisa memecah kami, justru itu akan mempersatukan kami. Seriously, pada akhirnya kami akan bersatu dan mengalahkan kalian semua, atau membuka tabir misteri dari dunia ini selamanya. Dan ya sesuatu yang besar akan muncul bentar lagi, dan jika kalian bersenang-senang senang kebangkitan akan atau kejayaan kalian akan bangkit sebentar lagi itu, jika kalian benar-benar bangkit dan muncul di dunia ini, kami juga di saat-saat itu kami akan bersatu dan bisa mengalahkan kalian. Itu aja pesan. Dan pesan untuk umat Islam apapun background dari terorisnya, misalnya apapun backup dari belakangnya, dari itu dari apapun ya backup dari belakang gitu, kalian tetap doain teman-teman kalian, doain saudara-saudara kalian gitu, supaya tenang gitu di alam baka, dan juga dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima gitu. Dan ya jangan terlalu gimana gitu, jangan terlalu dipikirkan, karena kalau dia orang sudah meninggal, jika dipikirkan terus-menerus dan jika terus menerus tidak diikhlaskan untuk pergi ke alam baka, seriously dia bakalan susah menyeberang ke alam sana, karena di banyak kasus yang dari tim setelah berturut-turut lihat atau tangani, ada banyak orang yang tidak bisa menyeberang hanya karena ada masalah, ada urusan yang tertunda, dibunuh oleh orang dan tidak bisa tenang. Artinya itu urusan yang masih tertunda, dan juga
orang terlalu memikirkan yang sudah meninggal dan jadi beban di alam sana, dan dia tidak bisa menyeberang dengan mudah karena terlalu dipikirkan dan tidak didoakan, tidak doakan oleh orang-orang yang mereka cintai atau orang yang mereka cintai dan orang yang mereka kenal, karena mereka akan merasa bersedih jika karena tidak mendoakan mereka. Jadi ikhlaskan saja dan doakan saja. Dan bagi masyarakat ya, masyarakat gitu kan, untuk teror ini kalian jangan membenci karena background, misalnya yang membackup apapun teroris itu misalnya dari agama, kelompok atau negara gitu kan. Jangan membenci apapun backgroundnya, karena misalnya agama nggak ada kok, tidak ada satupun agama yang mengesahkan atau ya mengajarkan mengadakan perangan gitu kan. Mungkin Islam juga ada gitu kan, Kristen juga ada, Buddha juga, apalagi Buddha itu mengajak, kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak salah itu nama itu katanya intinya itu yang kalau pernah gua dengar, kalau nggak salah itu misalnya itu kunjungi kan ke rumah sakit, terus ke rumah sakit kunjungi ke nggak bertemanlah dengan alam. Kalau Buddha, kalau nggak salah Buddha apa Hindu gitu, kalau yang pernah gue dengar dan gue baca gitu, katanya tuh dekati dengan alam, terus kayak gitu ke rumah sakit, ke panti jompo, dan juga lihatlah ke tanah kayak gitu kan. Tanah maksudnya itu cintanya alam, terus lihat yang sedang sakit, terus lihat ke bawah itu ke tanah ya, ke tanah itu, tanah itu orang yang sudah meninggal kayak gitu. Kalau masalah gue pernah dengar atau pernah baca gitu kan, pernah baca gitu. Maafkan kalau salah ya, karena gue belum mempelajari seluk beluk banget ya, karena mohon maafkan jika salah. Dan ya mungkin itu aja pada video ini. Intinya itu ya, jadi bagi kalian yang tadi nge-skip dan pengen dengerin gue kesimpulan gue di akhir video, karena intinya itu ada di akhir video yang telah gue simpulkan. Yang tadi itu penjelasan saja. Jadi makasih banget yang udah nonton sampai akhir, dan ini adalah inti dari yang gue ngomongin tadi. Jadi doain aja yang udah meninggal dan dibantai sama teroris tersebut, dan juga masyarakat jangan membenci mereka, kan yang membenci teroris itu, jangan membenci teroris yang membantai itu, jangan dibenci. Kita cintai saja, kita gimana ya, kita balas dengan kasih sayang, dan juga yang membenci apapun yang backup, yang belakangnya, entah agama, entah kelompok, entah apapun gitu kan. Jangan benci, kita balas dengan kasih sayang, dan juga gimana tadi ya, apapun yang terjadi di masa depan itu kehendak yang di atas atau kehendak Tuhan ya. Itu aja inti dari video ini. Semua sangat simpel sebenarnya, sangat simpel, dan pelajaran yang kalian dapat kali ini adalah, dan ya akhir dari video ini kata dari gua, hargailah orang yang sudah meninggal, dan juga jangan lupa didoakan, dan ya hargai hidupmu sebaik mungkin. Kematian siapa yang ada tahu, bisa jadi kita bisa terjadi kapanpun, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan, itu 2 tahun lagi, siapa yang tahu. Jadi kalian siapkan saja amal ibadahmu, dan siapkan saja mental dan juga amal ibadah kalian akan bilang hari kiamat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kiamat juga nggak ada yang tahu. Kita harus lebih prefer untuk hal-hal besar seperti itu, karena itu sangat membutuhkan mental yang kuat ya, sangat kuat. Ini itu aja yang dapat gue sampaikan. Makasih banget yang udah nonton video ini. Sebenarnya tadi gue mau ngebahas ekspresi apa dari, kan dia facecamnya tuh dia nggak lihat mukanya kan gitu kan, di videonya nggak lihat mukanya, tapi hanya bisa lihat dekat nafas, ke perilaku, dan juga cara ngomong gitu. Jadi tadi gue mau ngebahas itu gitu, cuman ya gue bahas gini dan bahasa basi
basa-basi bla 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 juga udah 25 menit. Jadi kalau itu bakal kepanjangan mungkin ya. Mungkin kalian yang itu misalnya kalian pengen likes-nya banyak, gua akan coba bikin videonya. Ya, mencoba bikin videonya. Mencoba bikin videonya karena rada sulit gitu, nggak ada muka, nggak kelihatan mukanya gitu kan. Mungkin gue bakal videoin. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah cuma dengerin penjelasan di awal dan skip di akhir video, karena intinya setiap di video gue intinya gue akan gue simpulin di akhir video. Jadi kan gue usah dengar bahasa basi atau ocehan gue yang terlalu panjang sulit dimengerti ini, yang sulit mengerti, karena kebanyakan orang nggak ngerti gue ngomong apa gitu, gue nggak tahu gitu. Gue ngomongnya nggak kecepatan, padahal kalau menurut gue ngomongnya kecepatan normal gitu. Kalau itu normal, kalau gue ngomong nggak kecepatan pengetas, mungkin ibu gue, bapak gue, saudara gue juga bakal ngerti gue ngomong apa kan. Tapi dia sebenarnya ngerti itu. Nah, gue bingung gitu, kenapa orang-orang banyak kan ngerti gue ngomong apa gitu. Gak tahu gue. Jadi mungkin itu aja. Jadi terima kasih, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect dan happy gaming dan terus game Malaysia.